Tahap operasional formal menurut Jean Piaget dimulai dari umur 11 tahun ke atas, ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan hipotetis, tanpa bergantung pada objek yang konkret. Individu bisa melakukan penalaran dedukatif, pemecahan masalah melalui hipotesis, serta berpikir idealis tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Namun ada tantangan yang dimana meliputi ketidakmatangan emosional yang menghambat rasionalitas, kurang pengalaman konkret, variasi budaya dalam pencapaian tahap ini, serta kecenderungan egosentris dan idealisme berlebihan yang sulit mengaitkan pemikiran abstrak dengan realitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kedatangannya. Di sini perkenalkan, nama saya Ibu Ibu Isa. Bisa dipanggil saya nama murid-murid Bu Isa. Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7 IJK dan kelas 8 dari F sampai D. Selanjutnya, bagaimana supaya siswa lebih mudah dengan pelajaran utama yang membutuhkan pikiran yang logis atau berjalan. Deep learning. Baik, jadi siswa itu biasanya akan cepat memahami materi itu kalau dia sudah kita bisa analogikan dengan pengalaman pribadi atau pengalaman langsung. Biasanya kita akan selain saya mengembangkan project based learning, saya juga menggunakan salah satu model pembelajaran problem based learning. Jadi saya mengangkat dari masalah-masalah yang memang terjadi fenomena yang lagi viral, itu akan saya kontekstualkan dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan pada pertemuan itu, dan saya akan kontekstualkan ya, dengan apa yang memang lagi viral. Contoh seperti kemarin ada PBB. Selain itu kami juga minta mereka untuk menceritakan. Jadi salah satu proyek yang saya minta mereka juga membuat cerita. Contoh peringatan hari 17 Agustus atau hari kemerdekaan, itu salah satu masuk ke materi bab 1 pada kelas 7 tentang rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, masuk di sana tentang proklamasi dan kemerdekaan. Saya minta mereka bercerita. Siapa yang cerita terbagus itu akan mendapatkan reward dari sana. Ini menyesuaikan langsung hal-hal yang sifatnya simpel. Jadi kita bawa mereka dari hal kalau di materi ajarnya terasa menurut saya bukan di level mereka terlalu high, saya akan membuat dia lebih sederhana supaya anak-anak lebih cepat untuk memahami. Selama kegiatan belajar mengajar itu pasti ada kesulitan bagi siswa kan? Jelas. Ya. Kesulitan apa yang sering siswa alami saat mempelajari materi yang sulit dan berkonstruksi? Jadi sebenarnya gini, kalau kita bilang materi sulit itu nanti kita akan analisis atau kembangkan dari hasil nilai ulangan yang saya dapatkan setelah mereka melakukan sumatif yang harian ya, maksudnya yang ulangan bahkan itu bab 3. Guru biasanya akan mengevaluasi mana nih materi yang paling banyak yang siswa training. Di situ kita akan melakukan analisis. Salah satu kemarin itu di bab 3. Kalau yang di sebelum-sebelumnya kan jumlah siswa yang nilainya di bawah KKM itu sedikit. Nah, di pada materi yang banyak itu kita akan meminta untuk siswa saya akan mengulang lagi untuk memberikan pemahaman materi yang lebih mendalam. Jadi saya akan kategori soal nomor berapa sih yang paling banyak nggak bisa menjawab. Itu akan saya ulang lagi, mereview kembali dan saya tidak bisa kategori. Jadi di sana selain materi yang sulit, di sana juga kita bisa mengkategori siswa mana yang terus menerus training mau dia di bab 1, bab 2, bab 3. Jadi bisa di sana kita akan memetakan siswa yang memahami bab itu, yang paham dan yang sama sekali tidak paham atau belum. Di sana juga tugas
memetakannya siswa-siswa yang memang kontribusinya rendah, sangat rendah mata pelajaran yang salah. Dan biasanya anak-anak itu pengaruhnya lagi kalau kita mau mengulas lagi pengaruh ke faktor keluarga. Biasanya anak-anak yang merokok yang tidak terurus ujung itu benang merahnya berbeda dengan anak-anak yang terurus terkontrol itu kita analisis lagi, kita evaluasi lagi, kita sebagai orang itu sebagai warga kita ambil jadi memang menjadi guru itu pembelajar sekarang dan memang ber-PTK itu tidak harus dalam bentuk kita menulis tapi memang menjadi pengalaman pribadi seorang guru kalau memang siklus pertama tidak berhasil kita akan lakukan di siklus kedua sampai memang kita berharap semua siswa kita dengan materi yang kita ajarkan. Tapi selama saya menjadi guru tidak bisa ya 100% saya katakan semua siswa saya karena tadi banyak faktor bukan hanya lingkungan sekolah tapi lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga juga sangat banyak apalagi terutama lingkungan keluarga. Perkenalkan, nama saya Shiran Ivana William dari kelas 8I, saya biasa dipanggil Shiran. Oke, sekarang kakak mau nanya nih, bagaimana apa yang biasanya membuat adik sulit mengingat pelajaran, terutama pelajaran yang sulit dan rumit gitu, dan namanya pikiran gitu. Kalau saya, itu tuh karena lagi males aja sih, lagi males, terus juga mungkin lagi capek gitu, kebanyakan pikiran, mungkin kan kebetulan saya juga ini ada organisasi gitu ya, ikut beberapa organisasi, jadi kadang tuh kebawa sampai ke mata pelajaran, jadinya susah gitu. Berarti malas dan juga kesibukan gitu ya. Itu yang membuat adik sulit mengingat kepada Ada juga sih, mungkin kalau misalnya kita tuh, kalau saya ya, itu tuh tergantung dari gurunya. Kalau gurunya tuh niat ngajar, terus ngejelasinnya juga baik, kasih contoh, itu saya bisa untuk mengingat gitu, suka gitu, jadi suka sama pelajarannya. Beda kalau misalnya gurunya males ngajar, ngejelasin seadanya, itu tuh kurang lah, itu kayak ya udah ntar juga bisa belajar di buku di rumah gitu. berarti tergantung bagaimana teknik dari guru. Ya itu juga termasuk ya. Berarti ada gitu guru yang gitu. Tapi bukan guru PPKN, bukan guru Oh, ya. PPKN. Tapi ada gitu ya, yang memang membuat adik tidak sulit mengingat ya, pelajaran. Tapi mungkin misalkan adik nih sulit mengingat kan, tapi apakah adik punya usaha untuk belajar di rumah gitu, walaupun adik tidak suka sama gurunya atau cara mengajarnya. Ada belajar di rumah, buka-buka buku atau enggak, kadang tuh kayak tulis di catatan gitu, jadi ingat apa yang kita tulis itu ingat di otak. Adik mungkin belajar di internet itu Ya memang dapatnya dari internet gitu, internet sama buku. lebih efektif mana menurut adik, di kelas atau di rumah, misalkan internet gitu? Internet. Internet. Iya. Berarti adik lebih bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang dari internet dan Iya. langsung gitu. Betul. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Nadine Ardelia, biasa dipanggil Nadine dari kelas 8 ini. Biasanya dipanggil siapa? Nadine. Sama-sama Adel banget. Jadi mau nanya, kan setiap pembelajaran itu tergantung guru ya. Biasanya kan ada guru yang cuma memberi materi, tidak memberi contoh. Nah kalau adiknya sendiri tuh lebih nyaman atau lebih ngerti kalau gurunya ngasih contoh atau cuma benar-benar cuma materi teori gitu? Masih contoh. Ngasih contoh, kenapa gitu? Apa bedanya? Karena kalau cuma materi itu kadang terus kalau contoh bisa lebih. Terus rata-rata guru di sini cara ngajarnya pada beri contoh atau teori? Oke. Cuma ada beberapa juga yang masih materi. Berarti adanya lebih paham kalau diberiin contoh gitu ya. Contoh gimana yang biasanya lebih masuk gitu? Kayak misalnya contoh soalnya gitu. Misalnya kayak di mapel apa gitu, Di terus mapel gitu. matematika dikasih contoh soal gitu, jadi lagi sama kelasnya.
Berarti benar harus didalemin contoh, terus nggak cuma materi toh. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diandra Kartika Fauzin, biasanya dipanggil Diandra. Oke, Diandra. Sebelumnya di kelas kamu tuh ada nggak guru yang suka dan kamu tuh membayangkan materi-materi yang disampaikan? Membayangkan? Ya, misal kayak bayangin kamu misalnya dari apa gitu, bayangin. Oke, itu cita-cita ya. Pernah sih. Kalau untuk materi misal, bagaimana cara kamu memahami dia gitu, kalau misal disuruh membayangin? Caranya tuh sebenarnya dimengerti dulu soalnya, dipahami terus baru dibayangkan. Kalau nggak dicatat dulu, dirangkum terus baru misalnya kalau kamu misal disuruh membayangkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kamu sebelumnya, gimana reaksi? Kaget sih. Terus kalau disuruh misal menjelaskan, ya misal udah dibayangin, kamu jelasinnya tuh kayak bingung gitu, soalnya masih belum. Bagaimana cara adik memahami dan mengingat pelajaran yang sulit atau yang mengharuskan adik untuk membayangkan sesuatu? Jadi cara saya itu biasanya saya baca dulu, terus kalau udah mulai membayang nanti ditulis, dirangkum gitu dah yang mau diingat gitu. Setelah diingat, habis itu saya baca-baca berkali-kali sampai hafal gitu materi itu, jadi supaya bisa paham gitu. Nanti terstruktur ya. Guru menyusun pembelajaran dari mudah ke sulit dengan indikator KKTP dan penyesuaian KKM agar RPP fleksibel. Materi abstrak diubah jadi kontrak lewat media dan metode project-based learning serta problem-based learning. Kesulitan siswa akibat materi abstrak, pengalaman terbatas, kemampuan baca, dan motivasi. Evaluasi soal membantu menentukan materi yang diulang dan meletakkan pemahaman. Faktor latar belakang siswa mempengaruhi hasil, jadi guru memahami kondisi individu dan memperbaiki pembelajaran secara siklus. Menurut pengakuan siswa, mereka kesulitan mengingat pelajaran terutama saat sedang malas, capek, atau banyak pikiran akibat kesibukan di luar sekolah. Cara guru mengajar sangat mempengaruhi pemahaman. Siswa lebih mudah mengerti jika guru memberikan penjelasan yang jelas dan contoh konkret, terutama contoh soal dibandingkan hanya memberi materi teori saja. Metode belajar siswa di rumah biasanya dengan membaca, menulis ulang, dan merangkum materi agar lebih mudah diingat. Banyak siswa juga memanfaatkan internet sebagai sumber belajar karena dianggap lebih lengkap dan mudah dipahami. Untuk materi yang mengharuskan membayangkan situasi atau konsep baru, siswa biasanya membaca dahulu, mencatat, lalu mencoba membayangkan secara bertahap. Namun, materi yang benar-benar baru dan abstrak bisa membuat mereka merasa bingung atau kesulitan menjelaskan kembali. Secara umum, siswa cenderung belajar dengan cara yang terstruktur, membaca, menulis ulang, mengulang catatan sampai paham dan hafal. Mereka merasa cara belajar yang melibatkan contoh konkret dan pengalaman nyata dari guru sangat membantu proses pemahaman.